Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ERP dan Analytics. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Google Classroom. Bukan terkait dengan teknik bagaimana mengelola Google Classroom-nya, tapi tentang apa sih yang bisa dilakukan di Google Classroom. Oke. Sebelum membahas Google Classroom, kita membahas tentang kerangka dari suatu kelas. Jadi dalam kelas itu ada dua elemen, yaitu guru dan siswa. Nah, di mana guru ini juga bisa saja, misalkan di sini contohnya ada kelas matematika kelas 1. Itu ya, misalkan kelas 1. Nah, guru ini bisa saja dalam satu kelas itu lebih dari satu guru. Sehingga misalkan ada gurunya itu misalkan ada Pak Budi, ya kan, sama Bu Guru misalkan Wati misalkan. Ini dan bisa juga tambah guru yang lainnya, karena bisa saja ada satu kelas diampu oleh lebih dari satu guru. Nah, selain itu juga dalam satu kelas itu juga ada siswa, misalkan ada si Badu, ada si Zainal misalkan, ada Umar, dan seterusnya. Itu. Jadi dalam Google Classroom itu dikelola guru siapa saja yang punya akses terhadap kelas ini tadi, dan itu telah ditentukan di sini. Kemudian siswa siapa saja yang termasuk dalam kelas ini. Karena misalkan matematika kelas 1 pun bisa saja kelas 1A, 1B, 1C, dan seterusnya. Nah, ini dikelola dalam kelas yang terpisah. Kenapa? Karena nanti ketika ada tugas-tugas, mungkin tugas-tugasnya beda waktu pengumpulannya, gitu kan, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah ini tadi, elemennya adalah terdiri dari siswa dan guru. Itu dari sisi peserta ya, pesertanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan interaksi. Interaksi yang bisa dilakukan di Google Classroom itu adalah misalkan guru bisa membuat post, baik itu tentang minggu depan kita akan melakukan apa, atau sekedar menanyakan kabar, atau sekedar berbagi informasi, itu bisa dari post. Kemudian ketika guru memposting sesuatu, siswa bisa melakukan komentar, ya kan, bisa komen. Guru pun juga bisa komen balik, ya kan, itu. Nah, atau mungkin tidak melakukan post tapi ya udah ini untuk diskusi atau membuat thread, ya kan, atau ya diskusi lah. Nah, di sini siswa juga bisa ikut diskusi, baik yang dibuat oleh siswa maupun yang dibuat oleh guru, sehingga dia terkelola di situ. Kemudian guru juga bisa menyampaikan materi ajar seperti yang dibahas di video yang lainnya. Misalkan tentang materi tentang apa yang diupload, kemudian atau mungkin ngasih link video gitu kan, dan seterusnya. Nah, sehingga siswa bisa mempunyai akses terhadap materi ini tadi, ya kan. Yang terakhir adalah tugas. Nah, guru bisa memberikan tugas dan siswa mendapatkan akses terhadap tugasnya ini tadi, dan kemudian siswa juga dapat mengupload jawaban terkait dengan masing-masing tugas. Selain untuk keperluan interaksi ini tadi, elemen yang terakhir adalah penilaian. Nah, sehingga ketika ada tugas-tugas itu tadi, guru bisa membuat bobot dari suatu tugas atau nilainya, kemudian rubriknya maksudnya di sini adalah ketepatan waktu pengumpulan, kelengkapan, kemudian kejelasan, misalkan kalimatnya jelas, kemudian
sistematika jawaban dan lainnya, misalkan itu di sini misalkan bobotnya 20, 30 dan seterusnya, sehingga ketika 100% nilainya yang ada di sini itu bisa didapatkan. Kemudian guru juga bisa menyampaikan nilai dari tugas. Ketika tadi tugas sudah dikumpulkan, kemudian sudah diperiksa oleh guru, baik yang berupa kuis maupun apapun itu, kemudian guru bisa menyampaikan nilai kepada siswa, sehingga siswa tahu nih jawaban yang dikumpulkan sebelumnya itu nilainya berapa. Kemudian guru juga bisa memberikan komen terhadap nilai tadi, atau ya pesan lah, sehingga misalkan terima kasih sudah mengumpulkan, atau wah luar biasa nih jawaban Anda sangat sempurna, atau presentasinya sangat bagus dan seterusnya. Itu di sini. Nah, setelah itu ini tadi nilai tugas ya, nilai per tugas. Nah, dalam Google Classroom juga guru bisa melihat nilai keseluruhan baik keseluruhan siswa maupun keseluruhan tugas-tugas yang telah diberikan. Misalkan selama satu semester itu ada 5 tugas atau ada 10 tugas, masing-masing tugas itu untuk masing-masing siswa bisa dilihat di Google Classroom oleh guru. Sehingga misalkan tugas pertama si A dapat nilai sekian, tugas kedua dapat nilai sekian, si B dapat berapa, si C dapat berapa, itu bisa dilihat di Google Classroom. Sehingga ketika mau mengetahui seberapa sering sih seorang siswa itu terlambat mengumpulkan tugasnya, itu bisa dilihat di sini. Seberapa sering dia tepat waktu juga bisa dilihat di sini, dan seberapa besar rata-rata nilainya per tugas itu juga bisa dilihat di sini. Itu terkait dengan bagaimana guru dan siswa bisa berinteraksi dalam Google Classroom. Jadi sudah bisa diatur siapa saja guru yang terlibat di dalam kelas ini tadi, kemudian murid-murid siapa saja yang terlibat, kemudian apa yang interaksi bisa mereka lakukan tadi, bisa membuat post, ya kan, bisa kemudian membuat diskusi, bisa membuat menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas. Nah, ketika diskusi siswa juga bisa memberikan feedback atau memberikan komentar. Kemudian ketika ada tugas juga kemudian siswa bisa mengumpulkan jawabannya, kapan waktu pengumpulannya. Nah, nanti siswa juga tahu nih kapan batas waktunya. Kemudian ketika ada materi, ada yang kurang jelas juga siswa bisa menyampaikan pertanyaan, baik untuk langsung pada gurunya maupun kepada baik guru maupun siswa, sehingga semuanya bisa mengakses. Nah, setelah itu kemudian nilai atas tugas-tugas tadi juga bisa ada penilaian. Penilaian itu bisa nanti dilihat dari bobotnya, dari parameter penilaiannya atau rubriknya, kemudian nilai dari tugas tadi hasilnya berapa, kemudian juga guru bisa memberikan komentar atau feedback terhadap nilai yang terhadap jawaban yang telah dikumpulkan oleh siswa. Dan terakhir guru bisa melihat keseluruhan dari nilai semua siswa atas semua tugas yang telah diberikan. Yang sama terjadi pada siswa, bahwa siswa bisa melihat nilai-nilai yang telah dia dapatkan dari semua tugas yang diberikan dalam satu kelas itu tadi. Oke, saya rasa cukup sekian sedikit gambaran tentang apa yang bisa dilakukan oleh guru dan siswa, apa yang bisa dikelola di situ, sehingga sebelum menggunakan Google Classroom paling tidak baik guru maupun siswa memiliki gambaran apa yang bisa mereka lakukan di Google Classroom, sehingga ketika itu gambaran tadi sudah tergambarkan, sehingga mereka dapat bayangan apa yang perlu mereka lakukan, apa yang bisa mereka lakukan, dan bagaimana melakukannya. Terkait dengan teknis detail bagaimana melakukannya, nanti akan dibahas di video yang akan datang. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.